Kalau kita review, kita flashback kembali, kita sudah belajar tentang bagaimana memilih topik penelitian, ya, mulai dari kita tahu apa itu bedanya topik, kemudian dalam topik itu ada fokus penelitian, ada persoalan penelitian. Nah, topik itu bisa kita dapatkan dari pengalaman kita, dari apa yang menjadi concern kita, dan seterusnya. Nah, kemudian kita belajar tentang review literatur. Bagaimana setelah kita tahu apa yang pengen kita teliti, kemudian kita mengobservasi literatur. Kita melihat apa yang sudah pernah diteliti oleh orang-orang lain sebelum kita. Nah, tujuannya adalah untuk membangun kerangka kerja atau kerangka pikir penelitian. Berikutnya kita sudah belajar tentang membangun kerangka pikir penelitian atau research framework. Kalian sudah belajar tentang bagaimana keterkaitan antara topik penelitian, kerangka penelitian, kemudian pertanyaan penelitian, sampai hipotesis. Di sini kita tahu pentingnya melakukan review literatur, karena tanpa review literatur kita tidak akan bisa menemukan kerangka penelitian kita. Nah, di psikologi kemarin kita juga sudah belajar bahwa model konseptual dalam penelitian kuantitatif itu bisa kita menggunakan model 1. Model 1 ini kita gunakan kalau kita pengen mengetahui apa penyebab atau hal yang mempengaruhi suatu variabel sehingga bisa terjadi. Jadi modelnya X mempengaruhi Y. Topik kita adalah yang ini, yang di tengah ini. Tapi kalau kita menggunakan model 1, kita pengen tahu hal apa yang mempengaruhi topik kita ini. Misalkan kita punya topik kecemasan, maka ada penelitian tentang kebersyukuran. Kebersyukuran ini sebagai anteseden, atau hal yang menjadi penyebab dan mempengaruhi. Bisa juga kita menggunakan model kedua, kalau kita ingin mengetahui dampak. Apa akibat jika apa yang menjadi topik kita ini terjadi. Misalnya topik kita kecemasan, apa dampak kecemasan? Oh, misalkan di sini pada agresi. Ini model konseptual umum yang akan sering sekali kita temukan kalau kita membaca literatur atau bahkan kalau kita mau melakukan penelitian kita sendiri. Nah, di sini kalau kita sudah memiliki kerangka pikir, kita tahu pertanyaan penelitian apa. Misalkan penelitian ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh, atau apakah ada hubungan, atau apakah ada perbedaan antara ini dan ini. Nah, kalau kita sudah tahu pertanyaannya, kita bisa menyusun yang namanya hipotesis penelitian. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini, bagaimana cara menyatakan hipotesis penelitian. Kalian saya pikir sudah akrab ya dengan istilah hipotesis. Dulu di statistika kalian sudah belajar praktek melakukan uji hipotesis dengan statistika. Hari ini mungkin kita akan lebih mempelajari secara konseptual hipotesis itu apa, cara menyatakannya bagaimana, cara menuliskannya bagaimana. Kalau dulu statistika kalian belajar mengujinya dengan teknik statistika, nah hari ini kita akan belajar cara menyatakannya. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah prediksi apa yang kita harapkan terjadi dalam studi kita. Hipotesis bermula dari sebuah pertanyaan yang kemudian kita eksplorasi dalam telaah literatur. Nah, apa maksudnya bermula dari pertanyaan? Kita kembali ke sebelumnya. Riset itu siklusnya pertama kita mengobservasi dulu permasalahan apa yang ada di lapangan kita. Di situ kemudian kita kemudian membangun pertanyaan. Kita mungkin pengen tahu apa faktor penyebabnya, atau kita ingin tahu apa dampaknya. Disitulah kemudian kita mengeksplorasi literatur untuk membangun kerangka pikir. Berdasarkan riset-riset sebelumnya, kita tahu begini. Jadi hipotesis itu bermulanya dari ini. Jadi ini adalah tahapan yang nggak bisa diputus dari proses memilih topik, mereview literatur,
kemudian sampai menyatakan permasalahan, kemudian membangun kerangka pikir, itu adalah proses yang berkelanjutan. Nggak bisa orang tiba-tiba, aku pengen penelitian ini, tiba-tiba langsung memunculkan hipotesis. Itu tidak bisa. Jadi, kalau kita mau buat hipotesis, tahap-tahap sebelumnya harus kita lalui dulu. Tahu topiknya, lakukan review literatur, bangun kerangka pikir, nah baru keluar hipotesis. Hipotesis ini disebut sebagai prediksi. Kalau bahasa kita sehari-hari, prediksi itu sama dengan tebak-tebakan. Jadi hipotesis itu sebetulnya adalah tebakan kita. Apa ya yang akan terjadi dalam studi kita? Saya berharapnya hasilnya begini, tapi tidak tentu nanti setelah penelitian ternyata itu terbukti. Jadi hipotesis itu tebak-tebakan kita. Tapi tebak-tebakan kita ini adalah tebak-tebakan yang ilmiah. Jadi bukan tebak-tebakan yang ngawur, bukan tebak-tebakan yang hanya berdasarkan common sense kita, tapi berdasarkan ini, telaah yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, meskipun dia cuma berupa prediksi atau berupa tebak-tebakan kita, tapi tebak-tebakan ini tebak-tebakan yang terdidik lah istilahnya, karena kita sudah mempelajari sesuatu sebelumnya, barulah kita membuat prediksi. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan di antara dua atau lebih variabel. Jadi hubungan antar variabel atau apa yang kita teliti itu bisa dua atau lebih variabel. Penelitian yang dua variabel itu saya pikir banyak dilakukan oleh anak S1. Contohnya yang kalian review minggu lalu tentang pengaruh kecemasan dan pada agresivitas. Itu dia mengandung dua variabel top. Variabel X-nya ada satu, atau variabel independennya ada satu, variabel dependennya ada satu. Maka ini disebut dua variabel. Tapi ada yang juga riset-riset yang dia lebih dari dua variabel. Bisa 3, 4, 5, 6, bisa banyak sekali variabel. Kalau dalam riset yang mengandung lebih dari dua variabel ini disebut riset multivariat. Contohnya adalah yang kalian review untuk kalian kerjakan minggu lalu, pengaruh harga diri, kemudian apa ya yang saya jadikan soal minggu lalu, sebentar, saya lupa judulnya. Pengaruh harga diri dan lokus kontrol internal terhadap kematangan karir mahasiswa. Kalau kita lihat di sini variabelnya ada 3. Harga diri 1, lokus kontrol internal 2, kematangan karir 3. Nah, ini hipotesisnya nanti ada beberapa kok kayak gini, karena dia melibatkan 3 variabel. Ini dia risetnya multivariat, karena lebih dari 2. Kalau yang ini, dia ada 2 variabel toh. Pertama adalah kebersyukuran, yang kedua adalah kecemasan akan masa depan. Gitu. Nah, saya kembali ke sini. Jadi hipotesis itu bisa hubungan antara 2 atau lebih variabel. Hipotesis itu tidak harus sudah benar, karena dia masih prediksi. Bisa jadi nanti hasil penelitian kita membuktikan atau tidak membuktikan hipotesis kita, dan itu tidak masalah. Memang yang menjadi tujuan penelitian kita, kenapa kita melakukan penelitian adalah untuk menentukan apakah prediksi kita benar atau salah. Jadi ini konsep dasar tentang hipotesis. Pertama, hipotesis itu adalah prediksi yang kita harapkan terjadi dalam penelitian kita. Yang kedua, hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara dua variabel. Dikatakan sementara kenapa? Karena pernyataan ini akan masih dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Apakah benar atau salah dengan penelitian kita. Dari teori menjadi hipotesis. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, hipotesis itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada proses kita merumuskannya. Dimulai dari topik, kemudian kita studi literatur,
merumuskan kerangka pikir, dan sampailah kita merumuskan hipotesis kita. Dalam proses kita mereview literatur, itulah proses kita mencari teori tertentu atau mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam rangka membangun atau merumuskan hipotesis kita. Jadi tujuan kita mereview literatur itu adalah untuk merumuskan atau membangun hipotesis kita. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah membangun hipotesis dari teori tertentu atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Kita bisa melakukan dua-duanya juga. Contohnya seperti ini, saya baru-baru saja melakukan riset. Saya memprediksi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap pada vaksin COVID-19. Di sini saya menggunakan model konseptual yang model 1, karena saya pengen mengetahui faktor-faktor apa yang memprediksi, yang mempengaruhi suatu variabel. Di sini saya punya hipotesis penelitian, ada pengaruh tingkat pengetahuan tentang COVID-19 terhadap sikap seseorang terhadap vaksinnya. Jadi di sini saya ingin mengetahui peran pengetahuan sebagai variabel bebas terhadap sikap seseorang terhadap vaksin atau sikap terhadap vaksin sebagai variabel tergantungnya. Ini hipotesisnya sederhana. Nah, penjelasan hipotesis ini saya memprediksi bahwa semakin baik pengetahuan seseorang tentang COVID-19, maka semakin positif sikapnya terhadap vaksin COVID-19. Artinya dia mau menerima divaksin. Ini hipotesis penelitian saya. Bagaimana cara saya bisa sampai pada hipotesis ini? Pertama adalah saya mencari teori dasarnya yang mau saya pakai itu apa. Karena fokus saya tentang sikap, isu yang menjadi sentral riset saya adalah tentang sikap, saya mencari teori apa yang ada di literatur psikologi yang itu membahas tentang sikap manusia. Nah, di psikologi sosial ada yang namanya teori perilaku terencana atau the theory of planned behavior dari Adzen. Nah, teori perilaku terencana ini memiliki model konseptual untuk menjelaskan perilaku manusia. Model konseptualnya sekompleks ini. Perilaku manusia itu muncul ketika dia punya niat, dia punya keinginan melakukan sesuatu, dan keinginan untuk melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh sikapnya terhadap sesuatu itu. Jadi kalau orang sikapnya positif, dia jadi punya keinginan untuk melakukan itu, maka dia akan bertindak. Tapi kalau orang sikapnya negatif, dia jadi enggan, keengganan itu membuat dia tidak mau bertindak. Nah, di sini saya menemukan bahwa sikap dipengaruhi, diantesedeni, dipengaruhi oleh faktor yang namanya keyakinan-keyakinan keperilakuan. Keyakinan keperilakuan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi latar belakang. Ada faktor individu, ada faktor sosial, nah ada faktor informasi. Dalam faktor informasi inilah ada knowledge, ada pengetahuan. Maka dari sini saya membangun konsep hubungan antara pengetahuan dan sikap berdasarkan teori perilaku terencana seperti ini. Pengetahuan mempengaruhi sikap. Saya menggunakan model konseptual yang model 1. Jadi ini kerangka pikir yang saya punya. Tetapi ada pertanyaan, mengapa saya memilih variabel sikap, variabel pengetahuan? Kalau kita lihat di model ini, ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi sikap seseorang. Dari individu bisa kepribadiannya, bisa mood dan emosinya, bisa kecerdasannya, dan sebagainya. Kalau dari sisi sosial, tingkat pendidikannya, usianya, dan seterusnya. Tapi kenapa saya tertarik pada variabel informasi berupa pengetahuan? Sebabnya adalah karena saya menemukan gap atau kesenjangan atau permasalahan. Hasil penelitian sebelumnya, saya menemukan bahwa dalam ilmu kesehatan, umumnya diyakini bahwa semakin baik pengetahuan kesehatan seseorang, semakin baik perilaku sehatnya.
Jadi semakin baik pengetahuan seseorang tentang bagaimananya sehat, apa saja penyebab sakit, bagaimana cara mencegah sakit, bagaimana pengobatannya, semakin baik pengetahuan kesehatan seseorang, dia jadi semakin mau melakukan perilaku sehat. Misalkan jadi tidak merokok, jadi olahraga, makan makanan bergizi, dan seterusnya. Nah, divaksinasi itu salah satu perilaku yang mendukung kesehatan. Maka kalau dari paradigma ilmu kesehatan, saya menemukan bahwa semakin baik pengetahuan kesehatan seseorang, semakin baik perilaku sehatnya. Tapi, riset psikologi menunjukkan kebalikannya. Kalau khusus pada isu vaksin, ternyata orang yang pengetahuannya tentang vaksin dan penyakit tinggi akan cenderung ragu-ragu untuk divaksin. Mengapa? Karena dia jadi tahu vaksin itu dibuat dari apa, vaksin itu ada efek sampingnya, vaksin itu begini dan begitu. Nah, dia jadi ragu-ragu. Misalnya karena faktor agama, ada yang mengatakan vaksin itu mengandung bahan yang haram atau dari efek samping. Orang kalau divaksin itu akan mengalami ini. Maka dia jadi ragu-ragu. Nah, saya menemukan ada temuan yang kontradiktif. Dan khusus dalam konteks COVID, anehnya ada temuan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan tentang COVID-19 antara orang-orang yang menerima dan ragu-ragu dengan vaksin. Jadi antara orang yang sikapnya positif dan negatif dengan vaksin itu tidak ada perbedaan pengetahuan. Nah, dari sini saya menemukan hasil penelitian sebelumnya itu masih belum bisa disimpulkan pengaruh pengetahuan itu seperti apa. Maka dari itu, adanya kontradiksi ini akan menarik untuk kemudian diselidiki kembali. Sebetulnya pengaruh faktor pengetahuan itu seperti apa terhadap sikap terhadap vaksin COVID. Nah, ini contoh bagaimana saya membangun kerangka pikir dan kemudian membangun hipotesis. Saya ada persoalan, saya ingin tahu faktor apa yang mempengaruhi sikap, kemudian saya mencari dasar teori, apa teori dasarnya, model konseptual yang sudah umum ada di dunia ini, kemudian saya memilih salah satu faktor yang diketahui berdasarkan model ini mempengaruhi apa yang mau saya teliti, dan kemudian saya mencari pendukungnya, argumentasi saya, kenapa variabel pengetahuan ini penting untuk diteliti lagi. Oh, saya menemukan beberapa kontradiksi. Kesimpulannya adalah seperti inilah proses kita membangun hipotesis. Jadi tidak ujuk-ujuk dari topik, dari saya pengen tahu faktor yang mempengaruhi vaksin, tiba-tiba muncul hipotesis. Oh, itu tidak bisa. Kita harus cari teori dasarnya dulu, kemudian cari hasil penelitian sebelumnya. Jadi misalnya untuk membangun hipotesis satu yang cuma sederhana ini, saya membaca 1, 2, 3 penelitian. Sama teorinya Adzen, jadi 4 penelitian. Jadi semacam itu cara kita untuk membangun hipotesis. Berikutnya, seperti apa hipotesis yang baik itu? Untuk mengetahui apakah hipotesis kita itu sudah baik, ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, apakah hipotesis kita sudah berdasarkan pada kajian tentang topik penelitian kita? Ini pertanyaan yang pertama. Intinya adalah apakah sudah berdasarkan pada kajian? Yang kedua adalah, dapatkah hipotesis kita ini diuji dengan penelitian? Maksudnya adalah, apakah variabel-variabel yang terlibat di dalam hipotesis kita ini bisa diukur, bisa diuji? Dan yang ketiga, apakah hipotesis kita sudah berisi variabel independen dan variabel dependen? Kita gunakan kasus dari yang tadi saya contohkan, riset saya. Apakah riset saya tadi sudah berdasarkan kajian teoretis? Sudah. Topik saya tentang sikap terhadap vaksin COVID. Saya ingin tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan saya sudah mereview teori dan hasil-hasil riset sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi vaksin, yaitu faktor pengetahuan.
Jadi yang pertama sudah terpenuhi. Dapatkah hipotesis itu diuji dengan penelitian? Bisa. Sikap terhadap vaksin bisa diukur, pengetahuan bisa diukur. Oke, berarti ini juga bisa. Apakah hipotesismu sudah berisi variabel independen dan dependen? Sudah. Variabel independennya adalah pengetahuan, variabel dependennya adalah sikap terhadap vaksin COVID. Jadi hipotesis saya tadi adalah hipotesis yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan hipotesis? Hipotesis bisa ditulis dalam dua bentuk. Pertama, bisa dengan bentuk hipotesis nihil atau null hipotesis. Yang kedua adalah dengan hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan di antara dua variabel. Sementara hipotesis penelitian adalah hipotesis yang menyatakan ada hubungan di antara dua variabel. Kalau contoh yang tadi saya berikan, ini saya menggunakan hipotesis penelitian. Kalau dalam literatur biasanya kita hanya menemui hipotesis penelitian saja, hipotesis nulnya tidak. Kenapa tidak? Karena otomatis kalau sudah ada hipotesis penelitian semacam ini, hipotesis nulnya bisa kita ketahui, yaitu adalah kebalikannya. Misalnya ada pengaruhnya tidak terbukti, berarti hipotesis nulnya kita tahu adalah tidak ada pengaruh. Macam itu. Jadi kita bisa modelnya semacam itu, menggunakan hipotesis nihil dan hipotesis penelitian secara couple-an, jadi dua-duanya kita sebutkan, atau salah satunya saja. Kemudian hipotesis ditulis dengan menyertakan atau tidak menyertakan arahnya. Jadi hipotesis itu ada dua jenis berdasarkan arahnya. Ada yang namanya non-directional hypothesis, ada yang namanya directional hypothesis. Non-directional hypothesis ini hanya menyatakan bahwa ada pengaruh variabel X pada variabel Y, pengaruh variabel bebas pada variabel tergantung. Tapi tidak dispesifikkan arah efeknya seperti apa. Jadi cuma yang penting ada pengaruh. Oke. Itu namanya non-directional hypothesis. Kebalikannya dengan directional hypothesis, dia sudah mengandung prediksi arah perubahannya. Apakah lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, lebih sedikit, lebih baik, lebih buruk, dan seterusnya. Jadi sudah ada arahnya, arah perubahannya seperti apa. Nah, contohnya yang tadi punya saya, yang kuning ini adalah hipotesis penelitian, tapi belum punya arah. Karena saya baru menyatakan ada pengaruh saja tingkat pengetahuan tentang COVID terhadap sikap terhadap vaksin. Ini hipotesis yang belum punya arah. Selanjutnya, hipotesis ini saya perjelas dengan saya berikan arah. Semakin baik pengetahuan seseorang, maka semakin positif sikapnya. Nanti semakin buruk pengetahuan seseorang, semakin negatif sikapnya. Nah, ini sudah memiliki arah. Biasanya dalam beberapa penelitian, kita bisa menyatakan dua-duanya. Jadi awalnya secara umum terlebih dahulu, ya sekedar ada pengaruh, ada hubungan kecemasan dengan agresi, titik. Ada perbedaan tingkat agresi berdasarkan gender, titik. Itu hipotesis non-directional, tidak punya arah. Tapi kemudian itu bisa kita spesifikkan arahnya. Contohnya, ada hubungan antara kecemasan dan agresivitas. Semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin tinggi agresivitasnya. Nah, itu sudah memiliki arah. Atau ada perbedaan agresivitas berdasarkan gender. Ini belum punya arah. Kemudian kita berikan arah. Laki-laki lebih agresif ketimbang perempuan. Nah, ini sudah punya arah. Jadi bisa kita menyatakan lengkap semacam ini. Secara non-directional kita berikan, kemudian kita berikan arahnya. Tapi tidak semua penelitian itu bisa menentukan arah. Arah hipotesis ini bisa kita tentukan dari hasil tinjauan literatur kita. Jadi sebetulnya arah ini juga tidak kita karang. Jadi arah hipotesis itu tidak kita tebak-tebakan aja. Jadi juga berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya. Jika hasil penelitian sebelumnya berhasil menemukan bahwa memang hubungannya itu positif, maka hasil penelitian kita juga biasanya akan cenderung mengadopsi arah tersebut. Karena penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak menemukan arahnya itu positif. Begitu. Tapi bisa jadi kita tidak memberikan arah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena riset sebelumnya itu hasil-hasilnya kontradiktif. Contohnya seperti saya ini. Riset satu mengatakan hubungannya positif. Riset kedua menyatakan hubungannya negatif. Riset ketiga menyatakan tidak ada hubungan. Jadi hasil-hasilnya masih kontradiktif. Kita masih bertanya-tanya, yang benar yang mana? Pengaruh pengetahuan pada sikap terhadap vaksin itu sebetulnya kayak apa? Apakah positif, semakin tinggi pengetahuan maka semakin mau divaksin, atau negatif, semakin tahu malah semakin nggak mau, atau tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara orang yang ragu-ragu dan yang menerima dalam hal pengetahuannya. Nah, kalau hasil penelitian sebelumnya kita dapatkan masih kontradiktif seperti ini, nah kita bisa memakai hipotesis yang tidak ada arahnya untuk kita membuktikan. Nanti hasil penelitian kita lebih mengkonfirmasi yang mana ya? Apakah mengkonfirmasi yang hubungannya positif, mengkonfirmasi hubungan yang negatif, atau mengkonfirmasi tidak ada hubungan. Gitu caranya. Berikutnya, bagaimana cara menulis hipotesis? Prinsipnya adalah hipotesis itu harus singkat dan jelas isinya. Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sederhana, tidak bertele-tele. Jadi kalimat hipotesis itu nggak perlu panjang-panjang, yang penting isinya jelas. Nah, contohnya seperti ini ya, sederhana kan, ada pengaruh apa terhadap apa. Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai ada typo dalam hipotesis kita, penggunaan tanda bacanya harus benar. Karena kalau itu salah, nanti bisa maknanya berbeda. Begitu. Nah, saya pikir itu dulu untuk materinya. Sekarang saya ada beberapa kuis untuk mengecek pemahaman kalian. Caranya nanti kalian bisa menjawab di chat. Sudah bisa dilihat layar saya? Siap semuanya untuk kuis? Halo? Kalian masuk di kelas atau enggak? Ini kok diam semua? Halo? Sebentar Bu, ini lagi perjalanan pulang saya. Oh, ada yang di perjalanan. Yang nggak di perjalanan siapa? Halo? Yang lain gimana nih? Kok diam? Iya, Bu, ada Bu. Ya, Bu. Oke, kita mulai kuis ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya akan memberikan 2 kasus. Pertanyaannya, dari kasus 1 dan kasus 2, yang mana yang merupakan hipotesis? Silahkan dijawab di chat 1 atau 2. Yang mana yang merupakan hipotesis? Oke, semuanya benar. Yang nomor 2. Jadi hipotesis itu ciri-cirinya biasanya dia berupa kalimat yang utuh, ada pengaruh apa pada apa. Jadi kalimat yang benar dan baik menurut Tata Bahasa Indonesia. Bisa ada keterangannya. Ada pengaruh sifat kepribadian ekstrovert introvert pada keterampilan sosial mahasiswa. Ada penjelasan variabel bebasnya apa, variabel tergantungnya apa. Ya, dan singkat, padat, jelas. Kalau yang kasus 1 ini bukan variabel, meskipun mengandung variabel. Tapi ini bukan hipotesis karena dia hanya menunjukkan variabelnya apa. Oh, sifat kepribadian ekstrovert introvert dan keterampilan sosial mahasiswa Unima. Ini tidak hipotesis. Karena tidak berupa pernyataan. Jadi hanya menunjukkan variabelnya apa. Oke, sip. Kasus pertama kuis pertama kalian betul. Sekarang kita masuk kuis kedua. Silahkan dibaca kasus 1 dan kasus 2. Yang mana yang merupakan hipotesis?
Ada yang mau menjawab? Silakan. Yang mana yang merupakan hipotesis? Silakan dijawab di chat. Kok lama? Halo, halo. Kak, kok ada tanda tanyanya? Masih ragu-ragu ya? 1 atau 2? Ayo, 1 atau 2? Mana yang merupakan hipotesis? Ayo, kasus 1 atau kasus 2 yang betul? Jawabannya yang betul kasus 1. Kasus 2 ini bukan hipotesis, karena meskipun menunjukkan ada variabel X dan Y-nya, dan menggunakan kata pengaruh di sini, tapi ini tidak membentuk kalimat yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia. Ini lebih seperti judul penelitian, pengaruh sifat kepribadian pada keterampilan sosial mahasiswa. Ini lebih seperti judul penelitian, ini bukan hipotesis. Yang hipotesis yang kasus 1. Keterampilan sosial mahasiswa dapat diprediksi berdasarkan sifat kepribadiannya. Mahasiswa yang ekstrovert memiliki keterampilan sosial yang lebih baik ketimbang mahasiswa yang introvert. Nah, jadi ini, hipotesis itu yang seperti ini. Prinsipnya adalah kalimatnya harus utuh. Pernyataannya menggunakan bahasa yang betul. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Kalau ini kan tidak, ini cuma lebih seperti judul. Jadi hati-hati ya, kalau ditanya apa hipotesisnya, nah, jangan hanya menjawab pengaruh sifat kepribadian pada keterampilan. Itu seperti judul. Hipotesis itu yang seperti ini. Jelas apa yang dia prediksi dan prediksinya seperti apa. Berikutnya, yang mana yang merupakan hipotesis? Ayo, ada yang mau menjawab lagi? Yang mana yang merupakan hipotesis? Kasus 2? 2? Oke, udah cukup ya. Jawaban kalian salah semuanya. Dua-dua kasus ini adalah hipotesis. Yang satu adalah hipotesis nul, yang dua adalah hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis itu juga ada yang nul, yang dia menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Contohnya ini, keterampilan sosial mahasiswa tidak ditentukan oleh sifat kepribadian ekstrovert dan introvert. Baik mahasiswa yang ekstrovert maupun introvert sama-sama memiliki keterampilan sosial yang baik. Ini hipotesis juga. Tapi jenisnya hipotesis nul. Kalau yang kasus 2, ya ini hipotesis juga. Tapi dia menggunakan model hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Ada pengaruh sifat kepribadian ekstrovert introvert pada keterampilan sosial mahasiswa. Mahasiswa yang ekstrovert memiliki keterampilan sosial yang lebih baik ketimbang mahasiswa yang introvert. Jadi dua-duanya ini adalah hipotesis. Nah, dari kasus ini kita lihat ya, yang bukan hipotesis yang mana? Yang bukan hipotesis adalah yang kalimatnya tidak lengkap, yang kita nggak paham itu apa arahnya, yang kita tidak paham itu model risetnya seperti apa. Contohnya ini, kasus 1, dia hanya menunjukkan variabelnya apa, ini bukan hipotesis. Kasus 2, dicek pemahaman kedua, ini bukan hipotesis, karena tidak menjelaskan dengan tata bahasa yang benar. Nah, materi kita sudah habis untuk saat ini. Mari kita istirahat selama 10 menit. Nanti pukul 8.30 kita join lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di grup tuliskan nama dan NPM serta insight yang kalian dapatkan hari ini apa. Boleh pertanyaan, boleh insight.
Tapi saya lebih suka kalau kalian bertanya, biar kita ada diskusinya. Saya end meetingnya ya.